Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini bersama saya dan teman-teman yang masih pengen belajar copywriting. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman copywriting tanpa rumus. Nah, ini menarik karena banyak sekali rumus copywriting yang ada di luar sana yang harus kita hafalkan. Sayangnya, tidak semua rumus itu ternyata menghasilkan copywriting yang kita inginkan. Dan video ini saya tujukan untuk teman-teman yang bekerja sebagai copywriter. Jadi ChatGPT ini adalah asisten kita yang sangat membantu untuk teman-teman mendapatkan ide menulis copywriting. Kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa cek di Google ya tentang rumus copywriting. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita langsung klik aja dan banyak sekali rumus copywriting yang akan muncul. Kalau teman-teman lihat pada bagian gambar, ada tentang rumus AIDA, tentang rumus PAS, terus nanti juga ada tentang rumus FAB, macam-macam. Dan sudah banyak orang yang membahas rumus-rumus copywriting. Sehingga rumus copywriting tidak lagi penting. Ini yang menjadi masalah bagi kita semua. Karena semua orang, semua pebisnis sudah memahami apa itu copywriting. Lalu bagaimana sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai copywriter untuk bisa membantu perusahaan atau agar pekerjaan kita di perusahaan itu mendapatkan goal yang kita inginkan. Teman-teman, kembali lagi ke ChatGPT, teman-teman bisa menulis di sini yang harus kita lakukan adalah mengetahui masalah dari konsumen. Masalah dari konsumen itu butuh riset. Sedangkan kita tidak punya sumber daya untuk riset misalnya. Terlebih teman-teman yang bekerja di startup yang memang tidak memiliki dana untuk riset. Jadi bagaimana seharusnya, ya kan? Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, hal ini dilakukan oleh mereka para product designer. Apa itu? Yaitu memahami tentang design thinking. Saya akan menuliskan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah design thinking. Design thinking itu adalah teman-teman memahami bahwa kita harus melakukan empati dulu di sini sebelum bisa membuat sebuah prototipe kalimat copywriting. Apa itu yang ada di empati? Yang ada di empati adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain terhadap masalah mereka. Oke, sekarang kita coba tuliskan di sini biar teman-teman nggak bingung ya. Kita bisa menuliskan seperti ini. Masalah apa yang dihadapi oleh orang yang ingin diet? Kita kasih tanda tanya. Maka di sini copywriting akan sangat berguna saat kita memberikan kalimat-kalimat yang memang tepat dengan masalah orang lain. Karena banyak sekali masalah yang hanya kita tiru, kita copy, kemudian kita paste begitu aja. Teman-teman bisa lihat di sini. Dari sini kita bisa melihat adanya beberapa tipe orang yang bisa kita kelompokkan terhadap masalah-masalah yang muncul dengan saran chat OpenAI ini. Teman-teman bisa lihat yang pertama. Di sini dituliskan kurangnya motivasi atau disiplin. Teman-teman pasti sudah bisa dapat ide bagi teman-teman yang bekerja sebagai copywriter, ya kan? Teman-teman bisa mengambil 1 dari 5 masalah ini untuk kita kembangkan lebih jauh sebelum kita menulis copywriting. Dan juga ini tanpa rumus, enaknya kan begitu. Jadi kita tidak terpaku dengan AIDA, tidak terpaku dengan FAB, tidak terpaku dengan PAS, tidak terpaku dengan hal-hal yang sifatnya rumus yang sebenarnya jujur bagi saya itu nanti belakangan. Tapi teman-teman harus tahu ini dulu, ya kan? Jadi masalah orang yang menghadapi diet itu salah satunya kurang motivasi. Nah, dari sini kita bisa nulis nih. Seperti ini. Kita langsung ambil shortcut misalnya. Tuliskan copywriting sebanyak 300 kata
tentang orang yang menghadapi masalah diet, yaitu kurangnya motivasi atau disiplin. Nah, nanti di sini chat OpenAI ini akan memberikan kita contoh. Dan karena kita menuliskan 300 kata, maka nanti bisa kita kembangkan lebih jauh, mau kita persingkat atau kita panjangkan lagi gitu. Ya, teman-teman sudah bisa lihat ini. Sudah berbulan-bulan kamu mencoba diet. Itu kan enak sekali untuk dibaca. Dan sebagai asisten, chat OpenAI ini sudah mirip dan sudah mendekati lah, walaupun masih jauh. Bagaimana caranya dia mengobrol layaknya manusia. Kalau orang baca kalimat pertama itu kan pasti menarik. Walaupun nanti banyak kalimat-kalimat yang aneh. Misalnya, kalimat yang aneh itu apa? Di sini coba kita baca dulu. Sementara itu, disiplin yang lemah. Nah, itu kan agak aneh. Disiplin kok bisa lemah, gitu kan? Tidak semua orang memahami kalimat-kalimat yang sifatnya seperti kiasan seperti itu, makanya kita harus bisa mengubahnya jadi lebih baik, gitu kan? Bagaimana caranya? Nah, di sini kalimatnya terpotong, artinya bisa jadi kalimatnya habis ya. Karena 300 kata kan banyak sekali. Sekarang kita coba persingkat. Persingkat dan tulis ulang kalimat copywriting di atas. Sebanyak Oke, kita tulis dulu segini ya. Sebanyak 150 kata. Nah, nanti dia akan menulis ulang. Yang semula 300 kata, dia akan persingkat jadi 150 kata. Nanti kita bisa persingkat lagi. Dan kita bisa membuatnya jauh lebih menarik. Kalau misalnya teman-teman butuhnya nggak butuh paragraf mas, kita butuhnya kalimat yang singkat, bisa kita tuliskan gini. Tuliskan headline dari copywriting sebelum ini sebanyak 5 headline. Misalnya seperti ini ya. Nah, dia akan mencoba untuk membuat headline atau membuat judul yang nantinya tentu ini masih mentah. Tetapi kan teman-teman bisa dengan mudah nih untuk mendapatkan ide-ide yang brilian dari sini. Kalau teman-teman baca, apa yang dihasilkan oleh chat OpenAI ini memang sifatnya general. Jadi bukan sesuatu yang bombastis gitu loh. Tidak ada kata-kata yang hebat, yang menarik, karena memang mereka hanya asisten. Sedangkan kalau teman-teman lihat dari headline yang sudah kita hasilkan, maka apa yang akan teman-teman ambil gitu, ya kan? Nomor 4 jelas nggak mungkin, misalnya. Karena malah mengarahkan orang lain ke akun-akun Instagram orang lain juga. Mintalah dukungan dari orang terdekat. Ini juga nggak nyambung akhirnya, ya kan? Sedangkan kita mau jadi solusi bagi mereka. Setelah mereka menghadapi masalah, tentu mereka ingin solusi. Dan dari design thinking, setelah empati, sebisa mungkin ide kita dan kita telah mendefinisikan masalah mereka itu apa sebenarnya, ya kan? Dari diet itu misalnya motivasi yang kurang, ya kan? Baru ide kita adalah ini. Dan kita memilih idenya agar idenya kita bisa jadikan prototipe dan kita tes. Prototipenya nanti bentuknya ya copywriting itu sendiri. Dan kita tes itu, kita uji coba misalnya membuat caption atau kita iklankan gitu kan. Tetapi sebelum masuk ke tahap prototipe dan tes, teman-teman juga harus paham nih idenya yang mana yang layak gitu kan. Jadi
mungkin ide nomor 5 adalah yang layak misalnya. Kita meminta orang untuk tidak mudah menyerah dan kita membantu mereka dengan kita sebagai asisten mereka untuk pendampingan program diet. Misalnya kan kayak gitu. Itu kan sudah sebuah ide. Tentu kalimatnya nanti bisa teman-teman racik sendiri agar lebih bombastis. Bagi saya sendiri gimana nih kalimatnya, ya kan? Ya, kita akan coba lah. Kita buka untuk note. Teman-teman bisa di sini new, kemudian teks dokumen. Di sini kita akan mencoba kalimat copywriting diet. Ini yang saya dapatkan idenya dari membaca chat OpenAI tadi, ya kan? Dukungan kami bukanlah dukungan biasa untukmu yang pengen kurus tapi ada tapinya, bukan yoyo. Ini kan menarik nih untuk menjadi sebuah headline. Bisa juga jadi seperti ini misalnya, diet gitu mulu, males karena nggak ada yang nemenin. Karena kan kurangnya motivasi tadi kan. Sini kita temenin. Ini caranya. Menarik ya. Jadi idenya bisa sangat cepat gitu loh. Dengan bantuan dari asisten kita, yaitu ini tadi, chat OpenAI ini. Gitu ya. Dan mungkin itu aja bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, startup atau apapun itu yang bergerak di bidang iklan atau mungkin copywriter yang memahami gimana sih caranya bikin copywriting tetapi males ngapalin rumus, ya kan, males buka-buka internet lagi rumus apa yang cocok. Daripada bingung sama rumusnya, pahami dulu design thinking. Kita harus berempati dan apa yang harusnya kita empatikan untuk konsumen kita itu apa. Kemudian kita definisikan dari banyaknya empati yang sudah kita dapatkan, seperti di sini, kurangnya motivasi, kesulitan mengontrol nafsu makan, tidak tahu bagaimana caranya mengatur pola makan, kesulitan menemukan hal sehat atau makanan sehat, kemudian adanya stres dan tekanan dari lingkungan sosial. Kita sudah memilih salah satu ini. Kemudian idenya apa yang harusnya kita munculkan. Nah, di sini kalau teman-teman bekerja dengan tim, tentu akan banyak diskusi. Gitu kan? Dan teman-teman bisa beradu argumen di sini. Jadi kalau ada 5 orang di dalam tim copywriter teman-teman semua, maka salah satu orang memilih satu misalnya, dan satu orang akan mengulik dengan chat OpenAI ini sampai tuntas. Nah, itu loh yang menarik. Nanti hasilnya kita bisa bikin prototype. Prototipenya adalah ini ya, kalimat-kalimat copywriting yang sudah kita buat, headline yang sudah kita buat, kemudian kita tes, kita uji, kita lemparkan ke konsumen di sosial media, baik itu berbayar ataupun yang gratis gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar copywriting tanpa rumus. Jadi nggak perlu bolak-balik lihat rumus, caranya simple, dan cara ini yang selalu digunakan oleh banyak copywriter karena sekali lagi mereka berlandaskan pada masalah dari konsumen. Jadi solusinya adalah agar orang membeli produk kita, yaitu orang memahami bahwa masalah mereka bisa selesai dengan membeli produk kita. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.